Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari muallif hadzal kitab al-alamah al-imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i wa Syekh Ahmad bin Muhammad ad-Dimyati wa li jami' masyayikhina ila muntaha sanadihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-alamah al-imam Jalaluddin Muhammad ibn Muhammad Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i di kitabih Syarhul Waraqah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa abwabu usulil fiqhi aqsamul kalami wal amru wan nahyu wal 'ammu wal khasu wa yuzkaru fihi al-mutlaqu wal muqayyadu wal mujmalu wal mubayyanu wal zahiru wa fi ba'din nukhasi wal muawwalu wa sayati wal af'alu wan nasikhu wal mansukhu wal ijma'u wal akhbaru wal qiyasu wal hadaru wal ibahatu wa tartibul adillati wa sifatul mufti wal mustafti wal ahkamul mujtahidina. Wa abwabu usulil fiqhi, dan bab-bab usul fikih, aqsamul kalami, jenis-jenis kalam, wal amru perintah, wan nahyu larangan, wal ammu umum, wal khassu khusus, wa yuzkaru fihi, dan disebutkan di dalamnya, di dalam bab usul fikih itu al mutlaqu mutlaq, wal muqayyadu muqayyad, muqayyad dibatasi, wal mujmalu global, wal mubayyanu penjelasan rincian dari yang mujmal, wal zahiru yang zahir, wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebahagian naskah atau manuskrip. Nusakh itu jamak dari nuskhah. Nuskhah, jadi mufradnya nuskhah, jamaknya nusakh. Artinya naskah atau manuskrip, biasanya tulis tangan. Nah, jamaknya tadi adalah nusakhun. Berarti jamaknya jamak taksir. Wal muawwalu, yang ditakwil, awal ditakwil. Wasayati, dan nanti akan ada penjelasannya. Wal af'alu, perbuatan-perbuatan. Wan nasikhu, yang menasikh, yang menghapus. Wal mansukhu, yang dihapus.
wal ijma'u kesepakatan, wal akhbaru kabar jamak dari khobar kabar-kabar, wal qiyasu qiyas analogi, wal hadaru itu ya yang dilarang ya, wal ibahatu yang dibolehkan, wa tartibul adillati urutan dalil, wa sifatul mufti wal mustafti sifat dari mufti orang yang memberikan fatwa, wal mustafti yang meminta fatwa orang yang bertanya minta diberi fatwa itu namanya mustafti, wa ahkamul mujtahidin dan hukum-hukum seputar para mujtahid. Baik. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas kajian usul fikih itu ada 3 cakupannya. Ada yang ingat masih? 3 itu apa aja? 1, pembahasan dalil secara ijma, secara global. Yang kedua, kaifiyatul istidlal. Yang ketiga, sifatul mujtahid. Jadi maudhu atau bahasan usul fikih itu 3. Yang pertama tentang ad-dalil secara ijmalan, secara global. Yang kedua, kaifiyatul istidlal, tata cara beristidlal, bagaimana menggunakan dalil, mengoperasionalkan dalil. Dan yang ketiga, sifatul mujtahid. Nah, dari 3 maudhu ini dipecah menjadi bab-bab. Kan tadi disebut di matan abwabu usul fikih. Bab-bab usul fikih itu adalah aqsamul kalam. Aqsamul kalam ini nanti masuk dalam bahasan kaifiyatul istidlal. Kalam itu apa saja? Nanti kita bahas ya. Yang kedua, al-amru. Al-amru ini juga termasuk memahami kaifiyatul istidlal juga. Kita paham ini perintah. Wan nahyu, larangan. Oh, ini larangan. Wal amu, lafaz itu umum. Wal khasu, lafaz itu khusus. Nah, ini tentang kaifiyatul istidlal. Nah, untuk paham aqsamul kalam, paham itu al-amru, paham itu an-nahyu, ilmunya al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Maka belajar usul fiqh di antara syaratnya itu adalah paham bahasa Arab. Kalau dalam kitab usul fikih yang lain itu ada istilah ada judul abahasul lughah, pembahasan mengenai bahasa. Pembahasan mengenai bahasa. Kalau di sini disinggung sedikit, di kitab lain cukup banyak. Jadi saking pentingnya bahasa, pagi tadi itu Ustaz menulis sebuah kalam di kitab ini, Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Beliau mengatakan ini, "Man la ya'riful lughata la yumkinuhu istinbatul ahkami minal kitabi was sunnati istinbatan sahih." Malam ya'rifu, siapa yang tidak mengetahui, memahami al-lughata, bahasa Arab, la yumkinuhu, maka tidak mungkin baginya istinbatul ahkami, menggali hukum, minal kitabi was sunnati istinbatan sahih. Tidak mungkin dia bisa menggali hukum dari Quran dan Sunnah dengan istinbat, dengan penggalian hukum yang sahih, yang benar. Jadi posisi bahasa itu menjadi sangat penting. Maka kita harus memberikan perhatian yang
istimewa terhadap bahasa Arab ini. Maka belajar bahasa Arab itu menjadi sangat penting. Kalau kitab Is'afut Talibin itu sama ya, matannya dengan Jurumiyah, sama persis. Sama. Tadi pagi Ustaz menyampaikan, tolong Jurumiyah itu diselesaikan matannya dulu, dan diupayakan santri hafal matannya. Nanti baru masuk ke syaratnya, mukhtasar jidannya nanti setelah selesai sama seperti antum ngaji Fathul Qarib Mujib kan, matanya selesai dulu baru masuk ke syarat. Karena kalau langsung masuk ke syarat itu ibarat berenang, itu kita langsung masuk ke parit-parit kecil. Nah, padahal tartibul tadris, ya, urutan belajar itu dari yang umum dulu baru masuk ke yang khusus. Jadi selesaikan dulu matannya, baru nanti masuk ke rinciannya. Nah, syarah itu masuk rincian. Belum nanti mutamimah itu lebih rinci lagi. Ya, untuk nahwunya. Kalau di tartib kita mestinya setelah Jurumiyah dan Mukhtasar Jidan itu ke mutamimah. Lebih rinci, lebih detail. Baru nanti terakhir Alfiyah. Tapi belakang aja Alfiyah. Setelah mahir untuk mengi'rab, karena itu kebutuhannya mendesak supaya bisa segera baca kitab. Nah, baru pendalamannya di Alfiyah. Kemarin di Padi Jurumiyah khatam antum? Bisa. Tidak khatam. Mukhtasar Jidan? Tidak juga ya. Jurumiyahnya tidak, apalagi Mukhtasar Jidannya kan. Jadi makanya memang perlu dijaga guru-guru ini supaya capaian kurikulumnya itu tercapai. Saya kembali ke tadi ya, karena bahasa Arab itu menjadi penting. Lafaz umum. Nanti kita perlu belajar lafaz-lafaz umum kalau menjadi seorang mujtahid, atau paling tidak yang memahami bagaimana mujtahid meracik hukum. Itu kita harus paham yang terkategori lafaz umum itu seperti apa. Ada beberapa kaidah yang Ustaz ingat. Ini yang ingat aja, tapi nanti kita kaji secara khusus. Ini belum pendalaman, masih pengenalan. Misalkan lafaz umum itu diambil dari isim nakirah yang susunan kalimatnya adalah nafyu. Nafi itu penafian. Kalau penafian itu berarti kalimatnya negatif. Di 5 juz sudah ada kan kalimat positif, kalimat negatif. Ada musbit, ada manfi. Manfi itu ya nafyu, negatif. Jadi kalau ada kalimat, ada isim nakirah, susunan kalimatnya itu manfi, penafian, negatif, maka itu yufidul umum. Contoh, la ikroha. Nah, ikroha itu nakir, diawali dengan la itu huruf nafi, berarti ini struktur kalimatnya negatif, maka itu yufidul umum. Nah, ini bahasa Arab modalnya. Kita harus kenal tuh lamnya lam nafiyah, harus kenal ikroha itu nakirah, jadi harus bisa membedakan ini nakirah ini ma'rifah. Baru kita masuk usul fikihnya, yufidul umum. Apa implikasi hukumnya? Kalau dia umum, maka apapun bentuk ikroh, apapun bentuk paksaan itu dilarang. Ya, memaksa seseorang masuk ke dalam Islam, baik secara fisik maupun secara psikis, itu kalau kita masuk bahasa ilmiah ya, itu dilarang. Karena ayatnya la ikroha, tidak boleh memaksa dalam urusan agama. Dipaksa secara fisik, dipukulin, harus masuk Islam, ditekan jiwanya, dibully, dipersekusi supaya dia masuk Islam, itu juga enggak boleh. Nah, itu contoh ya. Kaidahnya itu an-nakiratu fi siyaqin nafi yufidul umum. Kalimah yang nakirah dalam struktur kalimat negatif, maka dia berfaedah.
Banyak itu nanti antum temukan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Berarti itu berlaku untuk sholat apa saja. Karena sholata di sana isimna nakirah. Lamnya lam nafiyah. Berarti baik itu sholat fardu, sholat sunnah maupun sholat yang lain. Tidak sah kalau tidak membaca suratul Fatihah, kecuali kalau dia masuk. La dororo wala diroro fil Islam. Ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh pula membahayakan orang lain. La dororo nakirah dia. Dan seterusnya. Ya. La yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Nah, di sana la yufliha. Lan itu termasuk huruf negatif juga. Huruf nasab kan lan. La yufliha qaumun. Nah, kaumnya itu nakirah. Maka kaumun pada hadis ini berlaku bagi kaum Islam maupun kaum non-Islam. Artinya larangan perempuan menjadi kepala negara, menduduki jabatan pemerintahan itu berlaku secara umum, baik kaum muslimin maupun kaum non-muslim. Apalagi kalau dilihat dari sababul wurud hadis ini, Nabi mengomentari di Persia itu terjadi suksesi kepemimpinan dari raja menjadi ratu. Putrinya diangkat jadi ratu karena tidak ada putra mahkota lagi. Lalu dikomentari Nabi, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Jadi kaum di sana itu berlaku umum. Nah, itu contoh. Kalau kalimatnya nakirah, ya katanya nakirah dalam struktur negatif, maka yufidul umum. Nanti lain ceritanya kalau kalimatnya itu nakirah dalam struktur kalimat positif. Dia bukan lagi umum tapi mutlak. Nah, berarti antum nanti harus paham beda umum, beda mutlak. Struktur kalimat berarti harus paham ini kalimat positif, ini kalimat negatif. Jadi kalau kalimatnya positif, kalau tadi kan negatif-negatif semua. Kalau kalimatnya positif, maka dia bukan berfaedah umum, tapi berfaedah mutlak. Nah, lalu apa beda mutlak dengan umum? Nah, nanti kita bahas. Ya, itulah contoh lah supaya antum paham bahwa ternyata bahasa Arab itu menjadi sangat penting untuk memahami usul fikih. Menjadi sangat penting untuk beristihad. Kalaupun kita tidak sampai ke makom mujtahid, paling tidak kita memahami cara mujtahid itu berpikir. Ibarat kita itu makan di satu warung kok nyaman gitu. Kita bukan cuma bisa menikmati nyamannya rasa, tapi juga bisa mengerti, oh ini pasti bumbunya ini. Hanya dengan merasa itu. Kenapa? Karena kita sudah punya ilmu. Nah, makanya di sini wa yuzkaru fi al-mutlaq wal muqayyad. Dan disebutkan padanya pada bahasan bab-bab usul fiqh itu adalah tentang mutlak dan muqayyad. Muqayyad itu nanti pasangannya dengan mutlak. Kalau am pasangannya dengan khas. Kalau al-amru pasangannya dengan an-nahyu. Jadi al-amru wan nahyu, mutlak muqayyad, mujmal mubayyan. Ya. Khas am itu pasangan. Nah, di antara yang membuat kata itu menjadi muqayyad itu adalah sifat. Jadi makanya antum harus paham juga itu ada isim na'at atau isim sifat. Itu juga bahasan nahwu. Di Quran misalnya disebut fatahriru raqabatin mu'minatin. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Berarti maka hendaklah dia membebaskan fatahriru raqabah, budak mu'minatin yang dia itu beriman. Mu'minatin itu sifat daripada raqabah. Karena dia sifat maka dia berfaedah takyid, membatasi. Tidak lagi mutlak. Kalau kalimatnya fatahriru raqabatin itu mutlak. Mau muslim kah, mau mukmin kah, mau kafir boleh. Tapi ketika ada sifat mukminatin, dia menjadi ditakyid. Anda jadi paham ya sampai situ ya? Ya. Kalau misalnya ada kalimat begini, apa
kapan doa itu diijabah? Di antaranya adalah fi duburi sholatil maktubah, setelah sholat fard. Andai kalimatnya fi duburi sholat, maka itu berlaku secara umum kan, berlaku secara mutlak, mau sholat fardu, sholat sunnah. Tapi ketika ditakkid dengan maktubah, maktubah itu sifat fi duburi sholatil maktubah, itu menjadi terbatas, dibatasi, itu namanya muqayyad. Dibatasi hanya pada sholat yang 5 waktu, karena ada sifat maktubah. Nah, nanti antum akan semakin paham ini itu dengan mengkaji kitab-kitab fikih yang disertai dengan dalil dan istidlalnya. Nah, itu tidak akan antum temui di kitab-kitab dasar ilmu tadi seperti Fathul Qarib Mujib. Fathul Qarib Mujib juga tidak disertai dengan dalil kan, mensyarah lafaz-lafaz yang ada di matan Gayah wa. Nah, tapi nanti kalau antum masuk ke kitab-kitab misalkan Majmu' Syarah Muhadzabnya Imam Nawawi, tebal itu 23 jilid. Nah, itu antum akan tahu kenapa kesimpulan hukumnya begini, dalilnya ini, metode pengambilan hukumnya bagaimana, istidlal, kaifiyatul istidlal. Nah, apalagi kalau nanti kita muqaran, membandingkan mazhab ini begini, mazhab ini begini, mazhab ini begini. Metode usul fikihnya bagaimana, metode istinbatnya atau kaifiyatul istidlalnya bagaimana. Itu lebih menarik lagi bagi orang-orang yang memang menyukainya. Dan harus disukai. Kalau ada yang goreng nggak apa-apa biar aja. Jadi menenangkan berarti majelis usul fikih sampai ada yang tergoring. Gak apa-apa biar ada sari banget. Nah, itu ya mutlak muqayyad. Seperti kemarin Ustaz contohkan tentang isbal kan, ada takkid pada lafaz kuya. Kemudian wal mujmalu wal mubayyan. Mujmal itu global. Jadi kalau ada perintah misalkan aqimus shalah, itu masih mujmal. Instruksinya itu masih umum. Perintahnya itu masih sholat itu apa kan? Gimana caranya sholat? Kapan waktu itu sholat itu dilaksanakan? Nah, tentang rinciannya itu namanya mubayyan. Jadi ada seruan yang sifatnya mujmal, nanti rinciannya itu mubayyan. Jadi ketika Allah menyatakan aqimus shalah itu lalu Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni sholli, salat kalian seperti kalian melihat aku salat. Nah, itu sudah rincian. Lihat bagaimana Nabi qiyam, bagaimana Nabi ruku, bagaimana Nabi iktidal, bagaimana beliau sujud dan seterusnya. Itu sudah masuk ke mubayyan. Zahir itu jelas. Muawwal yang ditakwil. Af'al. Nah, af'al. Apa yang dimaksud dengan af'al di sini? Af'al yang dimaksud di sini af'al Rasul. Perbuatan Rasul. Karena sahibus syariah itu Rasulullah, bukan afal yang lain, tapi afalur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang afal Rasul ini nanti ada bahasan khusus, nanti ada di bagian akhir kitab ini. Ada bahasan khusus. Makanya ini pengantar aja dulu. Kulit-kulitnya dulu Ustaz kenalkan. Afal itu nanti ada yang afal Rasul yang merupakan bagian dari sesuatu af'al yang terkait dengan diri beliau sebagai manusia. Diri beliau sebagai manusia. Bahwa beliau itu berjalan. Beliau makan, beliau minum, beliau duduk, beliau berdiri. Beliau rambutnya panjang. Ini af'al yang disebut dengan af'alul jibiliyah. Nah, af'alul jibiliyah ini hukum asalnya mubah. Jadi Rasul jalannya cepat misalkan. Apa hukumnya? Mubah. Karena itu terkait dengan keseharian beliau sebagai manusia. Jadi tidak ada kewajiban bagi kita untuk berjalan cepat.
Tapi bahwa kita ingin meniru Rasul dengan cara berjalan cepat, dari sisi menirunya itu kita dapat pahala. Rambut Rasul panjang, misalkan gondrong. Apa hukumnya? Mubah, bukan sunnah. Cara. Tapi kalau kita mutabaahnya, dari mutabaahnya kita dapat pahala mutabaah. Rasul satu ketika lewat di satu jalan kok ada pohon rabah. Ya alami, namanya ada pohon rabah, jangan dilanggar. Tahu jangan dilanggar? Jangan ditabrak. Tapi harus yang dilakukan apa? Baliong. Ya kan, cari jalan yang lain. Jangan ditabrak. Nah, Abdullah bin Umar ketika dia safar bersama Rasul, di mana Rasul istirahat, di mana Rasul menginap, itu beliau ikuti. Termasuk ketika ada pohon rabah, Nabi beliau, sidin beliau juga. Hatta ketika pohon itu sudah disingkirkan orang, beliau tetap beliau. Karena mutaba'ah. Nah, dia dapat pahala mutaba'ah. Tapi secara hukum beliau itu hukumnya apa? Mubah. Hukumnya Afal Rasul itu ada yang haram. Jadi tidak semua afal Rasul itu wajib diikut. Nah, kan tadi bicara afal kan. Afal Rasul itu ada yang haram diikut. Rasul istrinya 9 dalam satu waktu. Bagi umatnya itu haram. Itu masuk bab nanti khasa'isur Rasul. Kekhususan Rasul itu tahajud wajib. Bagi umatnya sunnah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wajib, perintah itu wajib bagi Rasul. Musyawarah wajib bagi Rasul. Witir wajib bagi Rasul. Duha wajib bagi Rasul. Bagi umatnya sunnah. Nah, karena dia masuk bab khasa'isur Rasul. Rasul menyentuh istri tidak batal. Bagi kita mazhab Syafi'i menyentuh istri batal. Baik syahwat maupun biduni syahwat. Selama tidak ada hail, tidak ada pembatas, maka basyarah bil basyarah, kulit dengan kulit batal. Nah, lalu ada nanti perbuatan Rasul yang memang itu wajib, sunnah, dilihat, dirinci. Nah, jadi itu bahasan mengenai af'al. Kemudian wanasikh wal mansukh. Nasikh itu yang menghapus. Ada ayat Quran menghapus ayat Quran yang lain. Dulu yang paling utama di muka bumi ini kan orang-orang Bani Israel. Di Quran kan disebutkan. Gimana di Quran? Wadhkuru ni'matiyallah lati faddaltukum 'alal 'alam. Ingatlah dengan nikmat Allah ketika kami lebihkan kalian atas seluruh. Siapa konteks ayat itu? Ya Bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Itu Bani Israel dulu. Lalu kemudian turun ayat surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Begitu ayat ini turun, kata Imam Ibnu Katsir, yang ayat tadi itu faddaltukum 'alal 'alamin itu mansukh, dihapus. Jadi bukan lagi Bani Israel yang paling utama di muka bumi ini, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu. Berarti mana yang menasih? Yang Ali Imran 110. Mana yang mansukh? Yang keutamaan Bani di Baqarah ada dia. Nah, itu namanya nasikh bil hukm. Hukumnya yang dimansukh. Tapi ayatnya masih ada. Ayatnya masih ada kan? Nah, nasikh mansukh ini juga disebutkan dalam Quran kan? Gimana ayatnya? Wa nansakh. Ya, gimana ayatnya? Wa nansakh. Itu kalau langsung aunun sihala. Dimakan. Manasakh.
Manasakhna kah? Manansakh min ayatina au nunsiha gimana? Na'ti bi khairin minha au mithliha. Manansakh tidaklah kami menasakh au siha atau kami buat lupa. Jadi Nabi itu dibuat lupa oleh Allah. Terus ya, illa na'ti bi khairi minha, kecuali kami datangkan yang lebih baik darinya, au mithli, atau yang semisal. Artinya apa? Nasikh itu kemungkinannya dua, semisal dengan yang mansukh, atau khairim, atau lebih baik dari sebelumnya. Nah berarti ayat itu melegalkan adanya nasikh wal mansukh. Kelas. Kemudian wal ijma'. Ijma' ini sebenarnya nanti masuk bahasan dalil. Apakah ijma' sahabat yang berdasarkan dalil, apakah ijma' ulama, ataukah ijma' ahli Madinah, ya nanti kita bahas. Wal akhbar, tentang kabar-kabar hadis maksudnya di sini. Kemudian wal qiyas, qiyas, apa saja rukun-rukun qiyas, bagaimana nanti cara mengqiyas, itu dibahas di usul fikih. Wal hadaru, hukum asal itu apakah haram. Wal ibahatu, apakah hukum asal itu mubah. Wa tartibul adillah, ya urutan dalil, ya Quran, sunnah, ijma' sahabat, qiyas, mana itu urutannya. Kemudian wasifatul mufti, syarat mufti. Mufti di sini yang dimaksud adalah mujtahid. Apa syarat-syarat mujtahid? Siapa yang boleh beristihad? Nanti dibahas. Nah, yang jelas di sini ada, kalau antum lihat di hasyiahnya itu ya, qalal muhasibi di halaman 16 paling bawah. Yus'alul mufti yaumal qiyamati an salasin. Di hasyiahnya di bawah. Mufti itu nanti akan ditanya pada hari kiamat an salasin, mengenai 3 hal. Hal afta an ilmin aula, apakah dia berfatwa itu dengan berdasarkan ilmu ataukah tidak. Wa hal nasaha fil fatwa amla, apakah dia itu murni dalam berfatwa ataukah tidak. Jangan-jangan fatwanya itu fatwa pesanan, ya, ngikuti kemauannya rezim, maunya penguasa. Tolong difatwakan ya, BPJS hukumnya halal. Nah, itu namanya fatwa pesanan. Tolong difatwakan ya, misal vaksin dari babi halal, pesanan. Wahal akhlasu fiha lillahi aula, apakah dia itu ikhlas ketika berfatwa itu karena Allah ataukah tidak. 3 itu akan ditanya bagi seorang. Wa ahkamul mujtahidin, dan hukum-hukum para mujtahid. Fa amma aqsamul kalami fa aqallu ma yutarakkabu minhul kalam ismani. Adapun jenis-jenis kalam yang dimaksud di sini kalimat. Kalau kalimah artinya apa? Di majelis. Kalau kalimah artinya apa? Terlahan dari kata dari kata yang tersebut. Kalau kalimah itu kata. Kalau kalam itu susunan dari kalimat. Kalimah. Kalam ya jumlah. Di sini maksudnya kalam sama dengan jumlah itu sama dengan kalimat. Jadi fa amma aqsamul kalami, adapun jenis-jenis kalam atau kalimat, fa aqallu, paling sedikit, ma yutarakkabu minhul kalam, ya, apa yang disusun darinya kalam, ismani, 2 isim. Nahu Zaidun qaimun, contohnya Zaid berdiri. Ini namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah.
Kedua-duanya isim. Zaidun mubtada, qaimun khobar mubtada. Isim fa'il itu babnya sorof. Kita ini nahwu. Jadi Zaidun itu mubtada, qaimun khobar mubtada. Kedua-duanya isim. Au ismun wa fi'lun, atau tersusun dari isim dan fi'il. Nahwu qama Zaidun. Ini jumlah apa? Fi'liyah. Qama itu fi'ilnya. Fi'il apa? Zaidun fa'ilnya. Fa'il marfu, tanda rafanya. Ini contoh diambil dari kitab jurumnya. Qama Zaidun. Ya. Zaidun qaimun. Itu contoh yang apa ya? Jangan dilupakan. Ringkas, padat, barokah. Kalau jumlah ismiyah contohnya apa? Zaidun. Kalau jumlah fi'liyah contohnya qama Zaidun. Di 5 jurus pakai ini juga kan? Ja'a Zaidun. Au fi'lun wa harfun, atau berupa fi'il dan huruf. Contohnya apa? Ma qama, dia tidak berdiri. Ma itu huruf nafiyah, tidak berdiri. Asbatahu ba'duhum walam ya'uddud dhamir walam ya'uddad dhamiru walam ya'uddad dhamira fi qama ar-raji'u ila Zaidin. Masalan li adami zuhurihi. Asbatahu ba'duhum. Asbata menetapkan, mempositifkan ya. Isbat tadi. Ba'duhum sebahagian mereka, sebagian ahli nahwu. Walam ya'uddad dhamira, dan tidak menganggap dhamir, menganggap dhamir fi qoma, pada qoma. Qoma itu fi'il madhi ya. Tapi di sini diambil bukan sebagai fi'il madhi. Makanya fi di depannya. Padahal tidak boleh ada fi'il sesudah huruf jar. Ya kan? Setelah huruf jar pasti isim. Tapi kok kenapa di sini setelah fi yang huruf jar kok koma? Itu maksudnya diambil gimana ya menjelaskannya? Pakai tamsil mungkin lebih. Qama Zaidun. Jadi kalau dia berfungsi sebagai fi'il kan nggak boleh di depannya ada huruf jar, karena setelah huruf jar pasti isim. Nah di sini tuh begini loh maksudnya ya, fi kan. Nah enaknya itu dikasih tanda petik gitu loh. Nah itulah semacam tanda petik. Jadi bukan sebagai, dia tidak berfungsi sebagai fi'il di sini nih, tapi sebagai sebuah kata yang diambil dari kalimat ini. Yang kalau di kalimat ini memang dia fi'il, tapi di sini diambil sebagai sebuah kata dalam kalimat ini. Mudah-mudahan antum paham. Ustaz belum tahu cara menjelaskannya. Susah ya, tapi mudah-mudahan paham ya. Paham kan? Mungkin paham tuh. Kadang-kadang kita paham, tapi menjelaskannya itu susah. Ya kan? Ya lebih. Ya. Nah, yang penting antum paham. Meskipun Ustaz susah menjelaskan, tapi antum paham itu sudah. Berarti kita sama-sama paham. Tapi nggak tahu pahaman antum benar atau paham yang salah. Itu masalah selanjutnya.
Paham. Tapi ternyata beda paham sama ustadznya. Jadi kalau dalam ini tamsil aja, tidak sama persis mungkin ya. Nanti kalau dalam bahasa Arab itu kan ada namanya jumlah i'tiradiyah. I'tiradiyah itu jumlah sisipan. Jadi kalau ada kalimat begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad itu kan majrur. Kenapa? Karena menjadi badal atas sayyidina. Sayyidina itu majrur karena ada ala. Nah, setelah Muhammadin itu kan kita disunahkan untuk bersolawat. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam itu namanya i'tiradiyah. Allahumma sholli sayyidina Muhammadin. Nah, setelah itu kan ada sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu kan ada alihi. Nah, alihi ini kan atapnya ke sayyidina. Nah, padahal di sini ada kalimat apa itu? Sallallahu alaihi wa sallama. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikut kemana? Nah, namanya jumlah i'tiradiyah, sisipan. Jadi dia itu tidak di-i'rab ikut ke ala sayyidina, tapi di-i'rab terpisah. Jadi shalah itu fi'il madhi, ini fa'ilnya, alaihi itu jar majrur, hi-nya kepada Nabi Muhammad, wasallama itu atap ke shalah. Nah, itu mirip-mirip beginilah. Maka dia tidak terpengaruh dengan huruf jar yang ada di depan sini tadi, karena dia di i'rab terpisah. Sama mirip dengan ini. Jadi di sini terpisah dengan koma yang di atas. Ya, ini gimana ya? Ya begitulah gitu. Ini nggak layak upload ini. Ya begitu. Nanti mudah-mudahan ada contoh lain. Jadi itu supaya antum nggak iskal. Kenapa kok setelah fi ada koma? Jadi fi pada kalimat itu, koma pada kalimat itu, ar-raji'u kembali ila Zaidin. Kembalinya ke Zaid. Masalan di adami zuhurihi sebagai contoh karena ketiada jelasannya. Wal jumhuru ala iddihi kalimatun. Sementara menurut jumhur, ini jumhur ahli nahwu maksudnya ya. Menganggapnya sebagai kalimat, sebagai satu kata. Kemudian yang selanjutnya au ismun wa harfun. Wadzalika fin nida. Yang sedemikian itu pada nida. Seruan. Nahu ya Zaid. Ya Zaid. Bacanya apa tuh? Ya Zaid. Ya Zaid. Hah? Gimana ya? Ya Zaida, ya Zaidu, ya Zaidun. Minum. Jadi apa bacanya itu? Hah? Ya Zaida itu kalau dia idhofah, ya Rasulullah, ya Abdullah.
Dia kan tidak idhofah. Iya kan? Ya kan? Bukan idhofah. Tarkibnya bukan tarkib idhofi. Jadi bacanya apa? Ya, Zaidu. Ya Zaidu. Jadi di sini disebut tarkibnya itu isim wa huruf. Mana hurufnya? Ya, namanya huruf nida. Zaidnya isim. Wa in kana al makna, meskipun secara makna kata musannif ad'u, saya menyeru, au unadi, ya saya memanggil Zaidan. Baca Zaidan karena dia maf'ul bih. Beda cerita kalau dengan tadi. Makanya nanti ya Zaidu itu masuknya di bab apa dia? Kalau di 5 jurus, marfu'at, mansubat atau majrurat? Mansubat. Tapi dia mabni ala dhammi. Makanya bacanya ya Zaidu. Bukan ya Zaid, ya Zaida. Ya dia namanya tadi itu. Isimnya isim mansub tapi mabni ala dhammi. Bisa begitu. Tapi kalau ditakwil kalimat lengkapnya adalah unadi Zaidan, saya menyeru Zaid. Makanya kalau di hasyiahnya coba antum baca itu di hasyiahnya. Au ismun wa harfun huwa dhaifun, kata pengarang, kata pemberi hasyiah. Wal mu'tamadu annahu murakkabun min fi'lin wa wasmin. Jadi yang mu'tamad, yang diperdomani itu annahu, kalimat itu murakkabun tersusun min fi'lin wasmin. Fi'ilnya apa? Unadi atau ad'u. Isimnya apa? Zaidan. Nah, jadi ada khilaf. Kalau kata pensyarah Warakat itu strukturnya adalah isim dan huruf. Isimnya Zaid, hurufnya ya, huruf nida. Tapi katanya itu dhaif. Penyebutan ismun wa harfun itu dhaif. Karena yang benar itu yang mu'tamad katanya adalah fi'il dan isim. Jadi kalau fi'il dan isim sama saja dengan yang isim dan fi'il yang nomor 2. Kan di sini disebut 4 kan? Ismani, ismun wa fi'lun. Terus apa? Fi'lun wa harfun. Yang ketiga ismun wa harfun. Ada 4 struktur kalam. Ada 4 struktur kalam menurut pengarang syarah Warakat, yaitu apa tadi? Ismani, ismun wa fi'lun, harfun wa ismun, baru harfun dan ada harfun, fi'lun wa harfun, terus ismun wa harfun. Nah, yang ismun wa harfun ini dikomentari oleh Menghasyiah itu dhaif. Karena sebenarnya dia adalah fi'il dan isim. Jadi masuk model yang kedua, ismun wa fi'lun. Makanya tadi ditakdir kalimatnya adalah unadi Zaidan, saya memanggil Zaid, atau ad'u Zaidan. Nah, sini khilaf. Intinya gitu ya. Jadi struktur kalam ada wal kalamu yang qasimu ila amrin wa nahyin. Dan kalam itu juga dibagi pada amrin wa nahyin. Nahu qum. Qum ini amr kan nahi? Artinya apa? Berdirilah kau. Qoma yaqumu qum. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Wala taq'ud. Ini amrun kawah nahyun. Amrun. La taq'ud. Nah, nahyun. Larangan kan? Apa arti la taq'ud? La taq'ud apa? Hah? Jangan duduk. Ya, kok ada ya mudu qu'udan.
bahwa qa'idun wa dzaka maq'udun. Terus maq'adun miq'adun. Iyalah. Makanya faleta bawa maq'adahu, tempat duduknya, isim makan itu. Miq'adun dulu ya. Miq'adun betul ya, maq'adun miq'adun. Zaman makan baru alat. Maq'adun miq'adun. Faleta bawa maq'adahu. Jadi di antara cara itu banyak yang menghafal tuh Bang. Hafal Quran, hafal hadis, itu untuk menguatkan sorofnya. Jadi ilmu itu memang saling kait-mengkait. Jadi antum sudah dikondisikan dengan menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal matan. Itu bagian untuk menguatkan pemahaman. Semakin banyak hafalannya, insya Allah semakin mudah. Kemudian wa khabarin, kalam yang ketiga itu khabar. Nahu, contohnya Ja'a Zaidun, telah datang si Zaid. Kemudian istikhbarin, wastikhbarin. Hamzahnya itu hamzah wasol yang ada di atas seperti domah, tapi bukan domah, itu menandakan dia hamzah wasol. Jadi cara bacanya di wasol, wastikhbarin. Jangan dibaca wa istikhbarin, itu kotok namanya. Sama isim itu juga tanpa hamzahnya hamzah wasol. Makanya baca bismillah, bukan biismillah, karena hamzahnya hamzah wasol. Seperti hamzah di atasnya tapi lain, yang gitu lah. Yang bismil wastikhbarin. Apa istikhbarin? Wal istifham. Jadi ada kalam namanya kalam istikhbar, yaitu istifham. Kata tanya, istifham itu tanya. Makanya kalau ujian itu kan kita bisa namanya dengan ikhtibar. Ujian itu ikhtibar atau imtihan. Atau akar kata dengan istikhbar. Istifham. Contoh hal qama Zaidun. Apakah Zaid berdiri? Nah, itu kata tanya, istikhbar. Wa yuqal na'am aw la. Lalu dijawab iya atau tidak. Jadi ada berapa sudah tuh? 4 ya. Ada amron, ada nahyon, ada khobar, ada istikhbar. Nah, apa itu khobar? Ada khobar kan tadi? Contohnya ja'a Zaidun. Khobar itu adalah huwa ma yahtamilu sidqu wal kadhibu. Huwa ma yahtamilu sidqu ya wal kadhibu. Jadi al khobar huwa ma yahtamilu as-sidqu wal kadhib. Jadi khobar itu adalah apa kalimat yang memberi kemungkinan benar atau salah. Kalimat yang berpeluang benar atau salah. Itu khobar. Supaya jelas sedikit. Kalau Ustaz katakan qama Zaidun, itu benar apa salah? Salah. Karena yang betul adalah qa'ada atau jalasa
Zaidun. Jadi ketika Ustaz mengatakan kalimat qama Zaidun itu bernilai salah. Kenapa bernilai salah? Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Ada fakta. Kenyataannya Zaid sedang duduk. Safara Faiz. Benar apa salah? Khata. Karena Faiz tidak sedang safar. Nama faqihun. Benar apa salah? Benar. Dia pernah tidur tadi. Nama faqihunnya lah kayak. Misal ya, itu misal. Nah, jadi sebuah kalimat itu jika bisa dinilai benar salahnya berarti itu namanya khobar. Nah, tapi kalau istikhbar ya atau istifham itu dia tidak bernilai benar atau tidak bernilai salah. Gimana menilai benar salah? Hal qama Zaidun, apakah Zaid berdiri? Itu tidak ada nilai benar dan salah. Paham tuh? Maka sebuah pertanyaan itu tidak pernah bernilai benar salah. Jadi harus jangan takut bertanya. Bertanya saja. Karena bertanya itu tidak bernilai benar atau tidak bernilai salah. Yang salah itu adalah mungkin cara bertanyanya yang salah. Tapi isi pertanyaannya itu tidak bernilai benar dan salah. Ustaz sudah makan belum? Kamu nanya. Kan tidak bernilai benar salah kan? Ustaz sudah minum belum? Kamu bertanya-tanya. Nah, tahu yang namanya istifham atau pertanyaan itu huwa thalabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qablu. Jadi pertanyaan itu adalah mencari ilmu, ya, thalabul ilmi. Mencari informasi terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Ya kan, orang nanya itu untuk mencari informasi. Ini bujurlah jalan menuju MDM. Kan pertanyaan tuh. Supaya setelah itu dia dapat informasi bahwa dia sedang berada pada Siratal Mustaqim. Jalannya benar. Kan gitu toh? Nah, itu pertanyaan. Perintah larangan itu punya nilai benar salah atau tidak? Umum. Punya nilai benar salah tidak? Tidak. Jadi dalam posisi ini sebenarnya dari sisi tidak ada kemungkinan benar salahnya, sebuah perintah, kalimat perintah itu sama dengan istighfar dari sisi itunya. Larangan ada nilai benar salahnya tidak? Tidak. Jangan tidur, jangan ngobrol, kan tidak ada ma yahtamilu sidqu wal kadzib. Dari sisi itu sama. Nanti Ustaz jelaskan ya. Nah, jadi gini lah, masuk aja lah langsung ya. Jadi secara umum kalimat itu ada dua. Ini masuk bahasan ilmu balaghah. Lanjut lagi ya. Kalimat itu ada dua. Ada yang disebut khobar, ada yang disebut insya. Apa tadi? Ada yang disebut khobar dan yang kedua insya. Jadi kalimat itu ada dua. Kalam. Kalam itu ada dua. Yang pertama khobar tadi. Khobarun, dan yang kedua insya. Nah, khobar itu apa ini? Mayahtamilu sidqu wal kadzibu. Tapi kalau insya ma la yahtamilu sidqu wal kadzibu. Itu aja intinya. Insya itu ma la yahtamilu sidqu wal kadzibu. Nah, tinggal antum tambah itu ya. Insya itu tinggal ma la. Jadi ma la. Ya. Ini videonya kenapa nih ya? Nah, ini lah gitu ya. Gampang lah menghafalnya. Kalau khobar itu ma yahtamilu sidqu wal kadzibu. Kalau insya ma la yahtamilu sidqu wal kadzibu. Nah, apa saja yang masuk insya? Amar, nahi, istifham, itu masuk insya. Atau
Ingat itu dua macam kalimat. Baik, kita lanjut sedikit ya, sedikit aja. Wa yanqasimu aidan ila tamannin, dan dibagi juga kalam itu menjadi tamannin. Tamannin itu harapan yang impossible. Apa arti impossible? Tidak mungkin terwujud ya. Nanti ada dua. Nanti tamanni itu ada dua. Ada tamanni yang mustahil, ada tamanni yang mungkin tapi kecil kemungkinannya, saking sulitnya untuk diwujudkan. Nah, itu sama-sama tamanni. Contoh di sini contoh. Laitas syababa ya'udu yauman. Laita, apa arti laita? Hah? Andai. Andai para pemuda, laitas syababa ya'udu yauman, kembali hari ini. Kenyataannya sudah tengah malam, gak pulang-pulang. Berarti itu mungkin terwujud tidak? Hari ini tengah malam kita ngomong gini, andai hujan siang tadi, mungkin tidak itu? Tidak. Sama nanti ucapan orang-orang kafir ketika di neraka di akhir surah An-Naba, apa ucapan mereka? Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Itu impossible kan? Andai kami ini jadi turab saja, jadi debu saja. Cakanya, nah cakanya, jarang banyak cakanya. Cakanya jadi debu aja nyaman. Kada disiksa, kada panas, kada sakit, segala macam. Tapi itu kan mustahil. Nasi telah menjadi bubur. Gak mungkin bubur balik menjadi nasi. Nah, itu mustahil. Andai bubur ini kembali menjadi nasi, kan? Andai kembali ke masa lalu saya akan menggunakan waktu sebaik-baiknya, gak mungkin. Ya kalau oke. Itu namanya taman. Nah, lalu yang kedua ada tamanni yang mungkin tapi kemungkinannya kecil. Anda bisa baca di hasiahnya itu. Yang paling bawah kalau punya Ustaz. Ya. Ila tamanin huwa talabu mala tama'afi aw ma fihi usrun. Ya, yang tidak mungkin diwujudkan atau sulit. Fal awal yang mustahil itu laita syababa ya'udu yauman. Wasani yang kedua nahu qaulun munqati'un, qaulu munqati'ir raja, ya ucapan dari orang yang terputus harapan, sudah putus asa, putus harapan. Laitali malan fa ahujju minhu. Laitali malan fa ahujju minhu. Andai saya punya duit, saya akan berhaji. Tapi masih ada harapan untuk punya duit kan? Orangnya masih hidup kok. Barangkali ketemu harta kirun, lain harta kirdun. Malu kirdun, malu kirdun. Kirdun malu. Ditantangi santri MDM malu kirdun. Tahu kirdun? Apa dong? Monyet. Kan kita ada rencana tuh bulan Oktober datangi monyet di Pulau Kambang. Tapi jauh saja usah, kada usah gitu saja. Kita ke pulau apa? Satunya di sini aja. Ada Pulau Kembang, satunya apa? Pulau Bakota. Nah mungkin itulah ya. Ustaz ini kada tapi penjalan orang ya. Kada tapi suka piknik orang. Jadi kita nanti ada acara susur jejak peradaban Islam di Tanah Banjar setelah UTS. Nah kita ziarah yang pertama ke Mufti Amin di Banu Anyar, ke Sultan Suryansa, ke Khatib Dayan. Itu orang-orang yang Sultan Suryansa itu kan yang awal Islam di Tanah Banjar. Atau nanti ke Pangeran Hidayatullah, apa yang dia, nah itu yang di Malkon Temon,
Makan teman makan apa? Sultan Hidayatullah. Nah itulah. Nah baru itu ziarahnya, habis itu siahahnya ke Pulau Bakut. Pulau Bakut atau Pulau Kembang atau Pulau apa? Yang banyak wariknya Pulau Kembang ya? Pak, namanya Pulau Kembang bukan Pulau Warik ya. Kembangnya nggak ada, yang ada warik. Begitu masuk di depan itu patung warik kan itu? Patung Hanuman. Nah itu nanti acara kita. Jadi tidak ada liburan tengah semester seperti tahun lalu. Besok lah kita. Ini baru bocoran. Ya tadi ya. Jadi taman ini itu ada dua. Ada taman yang impossible. Ada taman yang masih possible tapi sangat kecil. Apa dari yang impossible? Laitas syababu ya'mudu yauman. Ya laitani kuntu turaba. Nah, yang possible tapi masih kecil punya laita malan ahajju minhu. Saya akan berhaji dengan uang itu. Laita malan ahajju. Nah itu tamani. Nah sekarang harapan tamani itu insya atau khabar? Insya apa khabar? Insya. Karena mala yahtamilu sidqu wal kadhibu. Insya. Wa irdin. Terakhir irdin. Apa itu irdin? Di hasyiah ada. Irdin itu intinya meminta dengan lembut. Nggak ada ya di hasyiah ya? Nggak ada ya? Oh di kitab syarah yang lain. Irdin itu huwa talabu birifqin. Meminta sesuatu dengan lembut. Berharap bahasa kita sana. Contohnya apa? Kalau di sini dicontohkan ala tanzilu indana. Tidakkah engkau mudah-mudahan engkau mendatangi kami. Nah gitulah kalau diterjemah bebas. Mudah-mudahan kami berharap engkau mendatangi kami. Nah gitulah harapan. Nah itu namanya irdin. Tentang bacaannya itu ada yang membaca irdin, ada yang baca ardin, ada yang baca urdin. Ada 3 cara baca. Di kitab ini syarah warakat yang ini disebut diharokati wa ardin. Tapi juga disukuni ra. Ibu Juraya berarti lah bisa irdin, bisa ardin. Ra-nya yang sukun. Berarti 2. Bisa irdin, bisa ardin. Ada 2 baca. Penyantum apa? Kasrah kan? Bikasril ain. Wasukuni ra. Contohnya ala tanzilu indana. Mudah-mudahan pian berkenan datang ke wadah kami. Nah, itu bahasanya bahasa halus ya. Murid ke guru atau mahasiswa ke dosen gitu. Kalimatnya begitu, mudah-mudahan pian berkenan. Wa qasamin. Nah, irdin itu termasuk khabar atau insya? Insya. Karena sebenarnya dia tolak. Sebagaimana amr dan nahi itu juga tolak. Ya kan? Amr itu tolak. Li tolabul fi'li. Kalau nahi li tolabit tarki. Tuntutan untuk meninggalkan. Dan terakhir wa qasamin, sumpah. Contohnya wallahi la af'alanna kadza. Demi Allah la af'alanna kadza. Saya pasti akan melakukan ini atau itu. Lamnya lam taukid, nunnya nun taukid musyaddadah untuk menegaskan. Jadi ini ada 3 ada tuh taukid. Pertama dengan qasam, qasam. Ya, wallahi. Kemudian lam taukid di depan ada nun taukid musyaddadah. Nun yang di tasdid musyaddadah. Jadi ini penguatan. Wallahi la af'alanna kadza. Itu orang yang lalai itu, lalai berkali-kali lalai, ditegur sama gurunya. Ya, ini dihukum, kalau enggak diambil. Lalu dia meyakinkan gurunya dan mengatakan wallahi la af'alanna kadza. Demi Allah wahai guruku, sungguh pasti aku akan melakukan setelah ini. Jadi dia ingin meyakinkan. Gurunya sudah ngomong gitu luluh akhirnya.
luluh, meleleh. Padahal nak mampir dah. Muridnya bersumpah. Nah, qasam ini termasuk khabar apa insya? Khabar apa insya? Hah? Enggak, jadi bukan dilihat nantinya bagaimana, tapi yang kalimatnya itu loh. Ya, insya. Di sini disebut ya. Termasuk insya itu adalah wa minhu al-qasam. Wal insya ghairu talabi. Nah, jadi insya ghairu talabi. Jadi gitu ya. Minal insya al-amru wan nahyu wal istifhamu wa tamanni wa minhu al-irdi al-irdu. Wa hadha huwa al-insya'u talabi. Ini insya talabi. Wa minhu al-qasam wa huwa al-insya'u ghairu talabi. Qasam itu insya tapi bukan, tidak ada makna tuntutan. Ya, kalau amru ada tuntutan, nahyu ada tuntutan, istifham ada tuntutan. Apa tadi istifham? Talabul ilmi. Apa tadi? Talabul ilmi bisyai'in lam yakun ma'luman min qablu, dengan sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Nah ini jadi hari ini kita tuh belajar kalam ya, jenis-jenis kalam. Jadi nanti di YouTube kita juduli jenis-jenis kalam. Itu saja mungkin, waktunya sudah sampai. Ada akhir dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.